Dan kesempatan kali ini mungkin saya ingin sedikit sampaikan yang akan kita jalani besok, yaitu sehat di bulan Ramadan. Mungkin kita sudah sering sekali dengar seperti ini ya, tapi tidak ada salahnya kita mencoba untuk mengulangi supaya nanti kita masuk Ramadan kita dalam kondisi siap. Karena memang saya akui banyak sekali orang-orang yang nanti pas bulan Ramadan itu ngakunya ini bobotnya turun 3 kilo, tapi nanti setelah itu naik 5 kilo. Itu banyak sekali terjadi. Kukuh we ya. Iya, kukuh. Nah ini mungkin sebelum kita mulai akan saya sedikit ceritakan tentang penelitiannya Profesor John Bach. Ini cukup menarik penelitiannya. Jadi beliau ini meneliti tentang fenomena istilahnya apa ya? Kalau dia ini melihat itu bagaimana perilaku seorang itu nanti ternyata akan berubah selama 30 hari. Jadi beliau itu membuat sebuah mahasiswa dibagi dua, ya kayak seperti ini misalkan ya. Ini kelompok 1, yang ini kelompok 2 begitu. Yang kelompok 1 itu mendapat tugas untuk ngomong yang tidak pas lah. Misalkan ngomong Tuhan itu jahat. Tes. Nah, baterainya dong. Tes. Nah gue. Mixing cici mungkin di. Cek seru gitu. Oh, dari separuh ya. Tes. Cek seru. Oh. Kurang dekat apa ya? Iya. Itu ya. Kalau makan tadi siapa orang ngomong naik. Jadi kelompok yang pertama itu mendapat tugas untuk ngomong yang tidak benar. Contohnya misalnya Tuhan jahat, alam semesta ini tidak mendukung karir saya, semua orang itu berdusta, ngomong brengsek dan sebagainya. Pokoknya yang jelek-jelek dikatakan oleh kelompok yang pertama. Lalu yang kedua dapat tugas itu untuk ngomong yang baik-baik, sebaliknya ya. Jadi mengatakan syukur, alhamdulillah, kemudian Tuhan baik sama saya, orang-orang baik sama saya, cuaca sangat cerah dan sebagainya. Intinya yang pertama, kedua itu dikasih yang berbalikan. Nah mereka disuruh ngomong itu selama 30 hari. Jadi juga nggak ada yang tahu ini dari kelompok A atau B, nggak ada yang tahu. Semuanya saling random semuanya. Nah kemudian setelah 30 hari mereka semua dikumpulkan dan disuruh berjalan. Jadi misalkan kelompok ini disuruh berjalan dari sini sampai dengan sana, disuruh berjalan kayak Pragawati begitu ya. Itu biasa semua acak. Jadi semua nggak ada yang tahu siapa yang suruh berjalan, pokoknya suruh berjalan aja ke sana. Nah ternyata Profesor John Bach itu sudah menyiapkan ada 100 orang juri untuk menilai orang-orang yang lewat dan menebak orang ini kelompok yang satu atau yang kedua. Jadi misalnya Mas Koko itu kelompok pertama dan dari kemudian dia disuruh jalan begitu. Nanti ada 1 orang di situ yang saling tidak mengenal juga, itu akan menebak. Oh Mas Koko dari kelompok 1. Kemudian belakangnya ada Mbak Astrid, Pak Astrid, Pames, tahunya Pames namanya. Pames kelompok 1 juga. Begitu seterusnya, Bu Nuni kelompok 2 dan sebagainya. Sehingga ketika semua sudah selesai, hasilnya dikumpulkan kepada Prof. John Bach. Dan apa yang terjadi? Dari 100 orang yang menilai itu, semuanya jawaban sama persis. Jadi tidak ada satu yang beda, ada. Semuanya menebak dengan jawabannya sama. Jadi antara juri 1 dengan juri 2 sama juri 100 itu sama. Menebak Mas Kukuh itu kelompok 1. Bu Nuni kelompok 2 sama semua seperti itu. Padahal kan nggak kenal kok bisa jadi begitu. Kemudian tanyakan kepada profesor. Prof itu kenapa kok semua jawabannya bisa sama seperti itu? Padahal kita nggak saling mengenal. Apa kata profesornya? Profesor mengatakan bahwa manusia itu setiap hari ada sel yang mati kurang lebih sekitar 30 miliar. Betul apa ya dulu ya? Usah aku ya. 30 miliar sel yang mati. Jadi bisa kita bayangkan setiap hari kita itu jadi manusia baru. Karena sel yang mati itu dia akan digantikan dengan sel yang berikutnya. Begitu sel ini mati diganti dengan sel yang lain. Ini mati diganti sel yang lain. Begitu seterusnya. Sebagai contoh misalnya di otak kita itu kita kenal dengan nama neuron. Itu setiap hari mati sekitar 50.000 sampai dengan 100.000 unit. Ini dalam kondisi normal ya. Apalagi seandainya orang itu mohon maaf sekali sering mengkonsumsi film porno dan sebagainya, itu kematiannya lebih parah lagi. Jadi kerusakannya lebih berat lagi. Jadi orang-orang yang katakanlah normal saja, itu kematian
sebelum dia mati, dia akan menyampaikan informasi kepada sel yang akan datang. Jadi barangkali misalkan saya akan mati, saya akan menyampaikan kepada Mas Kukuh sebagai pengganti saya. Mas Kukuh, Tuhan itu jahat loh ya. Ngomong tanpa Mas Kukuh. Nah kemudian Mas Kukuh menggantikan saya, dia sudah punya prinsip Tuhan itu jahat. Kemudian begitu Mas Kukuh juga akan mati dari berikutnya, ngomong sama belakangnya, Mbak Ones, Tuhan itu jahat. Begitu seterusnya. Ketika tertanam seperti itu selama 30 hari, itu akan menjadi sikap bagi orang tersebut. Nah kemudian kalau sudah menjadi sikap seperti itu, maka akan muncul aura kemarahan, aura putus asa, aura kebencian dan seterusnya. Itu yang dilihat oleh orang-orang tadi itu. Jadi kita bisa merasakan itu semua. Ya sebenarnya sama juga dengan yang kelompok yang kedua. Ketika mereka ngomongnya baik-baik terus, maka kemudian ketika saat itu mati, dia akan mengatakan pada saat yang berikutnya, Tuhan itu baik ya. Alam semesta itu sangat indah. Teman-teman kamu baik semua sama kamu dan seterusnya. Sehingga yang tertanam itu, sehingga yang muncul adalah aura-aura kebaikan. Selama 30 hari itu akan terinstalasi dengan baik, sehingga kita akan memiliki aura seperti itu dan orang-orang bisa merasakan. Makanya wajar ya kalau kita melihat yang dalam sebuah kisah disampaikan Buya Hamka, di mana disampaikan oleh ada orang yang mengatakan, Buya Hamka, saya bisa begitu ketemu sama orang-orang jahat loh. Saya ketemu sama orang-orang yang mohon maaf suka ke budung. Nah, teman-teman sekalian saya hormati, ingat mandat-mandat yang ini bisa kita bayangkan apa yang terjadi setelah 30 hari kemudian. Itulah kalau kita bayangkan, itulah kalau seandainya manusia disuruh berpuasa selama 30 hari. Ketika manusia berpuasa 30 hari, maka insya Allah tubuhnya akan siap. Seandainya betul puasanya ya, maka dia akan menjadi sosok manusia yang paling tangguh, bertakwa dan sungguh-sungguh menjadi orang yang beriman pada Allah SWT. Ini seharusnya seperti itu seharusnya. Cuma masalahnya kadang-kadang itu nggak kita tanamkan. Sehingga kalau mohon maaf sering kita lihat di masyarakat, ketika menjelang bulan Ramadan itu malah kadang-kadang istilahnya ini cara Ramadan maning ya, atau puasa maning ya. Karena yang dibayangkan lapar-laparnya dulu, tapi tidak membayangkan bagaimana nanti datang ya. Oh belum. Teruskan ya. Ya, yang dibayangkan laparnya dulu, sesaranya dulu masalahnya. Padahal kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar daripada itu semua. Jadi coba kalau seandainya nanti kita betul-betul puasa dengan baik, maka insya Allah puasanya akan membuat kita sehat dan puasanya akan menjadikan kita menjadi manusia yang rahmatan lil alamin. Teman-teman yang saya hormati, Rasulullah menyampaikan saumu tasiku, di mana artinya adalah berpuasalah engkau maka engkau akan menjadi orang yang sehat. Tapi kenyataannya saya sering mendapat pasien yang tadi saya sampaikan tadi di awal dia mengatakan, dok, saya berpotik kemarin itu 95 dok, ini awal dewe lah ya. Kemudian ketika saya puasa itu turun dok dari 90, tapi kemudian setelah puasa langsung betul dari 98, bahkan sampai 100 bahkan lebih lagi. Ini kenapa dok? Ada juga yang mengatakan, dok, saya itu sudah puasa dok, tapi gula darah saya itu nggak pernah turun. Saya puasa sejak pertama itu gula darah saya 200, malah ketika saya lebaran gula darah saya menjadi 400. Ada seperti itu. Ini kira-kira yang salah puasanya atau kita yang salah? Yang salah puasanya atau kita yang salah dan puasa ini kira-kira? Masa berat. Ya ini kan kita mesti bertanya dalam hati ya. Kudunya Rasulullah menyampaikan salutasi berpuasalah kamu dari sehat. Tapi kenyataannya banyak orang yang sakit ketika puasa. Kenapa ini? Yang salah puasanya atau kita yang salah? Kita yang salah. Yang salah kita pastikan ya. Nah itu kalau seandainya kita salah, nanti tadi kita cek Salahnya di mana ya? Ya sampai mana kita sudah melaksanakan puasa dengan benar. Yang pertama tips sehat untuk bulan puasa ini, yang pasti kita harus bersahur terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan puasa. Ini merupakan sunnah yang sangat dianjurkan dalam agama kita. Ya, jadi kalau seandainya memungkinkan ini, tasahuru fa innahu fi sahuri barokah. Bersahurlah kamu semua, sesungguhnya dalam sahur itu terdapat barokah yang sangat luar biasa. Dan dalam ilmu medis, yang namanya perut kita itu kosong itu maksimal hanya 6 sampai 8 jam. Jadi kalau kita sahur itu misalkan jam 4 ya. Jam 4 kita sahur, kemudian kita bisa bertahan kurang lebih sampai jam 12 siang. Itu sudah cukup tenaganya untuk bekerja ya. Nah kalau jam 12 siang nanti setelah kita bekerja, nanti kita bisa istirahat. Kemudian insya Allah kita dapat tenaga lagi sampai dengan
waktu maghrib. Jadi dengan sahur itu kita akan jadi orang yang sehat. Dan ada satu hal yang menarik di sini. Ketika sahur itu merupakan waktu yang sangat baik untuk berdoa. Kata Rasulullah bahwasanya orang yang istighfar, mohon ampun kepada Allah di bulan pada saat sahur itu, ini Allah akan mengabulkan langsung permintaannya. Jadi kalau memungkinkan perbanyaklah istighfar ketika kita sedang sahur. Kemudian kalau pas sahur jangan lupa nanti jangan sering-sering konsumsi yang istilahnya membuat dehidrasi. Misalnya kita konsumsi es, dan konsumsi kopi dan sebagainya. Dan bagaimana tips bagaimana supaya kita sahurnya rasanya enak. Jadi kalau memungkinkan setelah panjenengan semua bangun itu jangan langsung santap sahur, itu nggak nyaman pasti rasanya. Membentangi turu makan enak banget rasanya. Paling nyaman bagaimana setelah kita melek, kemudian kalau ini nggak masak ya. Kalau yang masak itu dengan masak nanti insya Allah sudah nikmat rasanya sahur. Tapi kalau nggak masak ya sudah, nanti kita harus bangun itu, kemudian kita wudhu sholat dulu, kemudian baru kita makan sahur. Itu baru nikmat rasanya. Jadi jangan langsung kita makan sahur. Kemudian yang kedua, ini mungkin yang agak sulit dikerjakan oleh Mas Gatot ya. Jangan tidur lagi setelah kita sahur. Padahal kerjanya masalahnya malam masalahnya. Tapi mau gimana lagi ya. Nah, ini ada yang kalau kita habis sahur kan rasanya ngantuk biasanya ya. Kemudian itu tidur lagi. Setelah bangun tidur kira-kira apa yang kita rasakan? Mumet, lemes, rasanya ingin, ya kan? Macam-macam kan rasanya itu. Jadi setelah kita bangun sahur, kita makan sahur kan ngantuk biasanya. Kita langsung tidur, maka kemudian kita akan merasakan pegel-pegel yang luar biasa. Kenapa kira-kira ini? Ini ada kaitan lapar. Lo mau makan sahur kok? Ini ada kaitannya dengan hormon kortisol. Jadi hormon kortisol terus. Jadi ini ada kaitannya dengan hormon kortisol. Hormon orang stres ya. Jadi kalau setiap pagi Allah itu sudah berikan anugerah yang cukup besar pada kita. Allah tahu bahwa misalnya manusia itu kalau pagi hari pasti dia butuh bekerja. Ketika dia butuh bekerja itulah maka Allah berikan suatu stimulator untuk supaya tenaganya itu bisa langsung pulih, langsung dapat bidot langsung di sore hari. Nah itu namanya dengan hormon kortisol. Hormon kortisol itu dia akan mulai naik itu ketika kita pada saat sahur itu, pada saat ini hari dia mulai muncul, kemudian nanti mulai akan habis ketika pukul 9. Makanya wajar kalau jam 9 jam 10 pasti kita akan terasa ngantuk. Karena umurnya mulai habis walaupun yang belum habis. Nah sayangnya ketika kita saat habis sahur itu kan ngantuk ya. Itu pas lagi banyak-banyaknya hormonnya, kok kita gunakan tidur apa yang terjadi? Hormon ini seperti halnya pedang bermata dua. Ya. Jadi kalau saja digunakan dia akan bermanfaat, tapi kalau tidak digunakan dia akan mencederai diri kita sendiri. Maka yang terjadi ketika itu nggak digunakan dia kebanjiran. Nah ibaratnya mobil itu lepak lah ya, pakai bensinnya sih banyakkan bensin lepak tidak bisa digerakkan lagi. Akhirnya malah ketika bangun kita malah keracunan hormon kortisol dan akhirnya kita berapa semua. Kalau dari ini nanti itu jatah yang dulu ini sama jatah saya nanti suntik sama obatin nanti ya. Sama Mas Benny nanti bekam. Lagi puasa boleh bekam? Boleh saja. Oh iya. Boleh ya. Dulu juga saya sering pas lagi puasa nggak ada masalah. Ya. Kemudian yang berikutnya setelah kita istilahnya sudah sahur, kemudian sudah tidak tidur lagi, apa yang kita kerjakan kalau bisa kita memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran ini yang sebagaimana kita tahu bahwa Al-Quran ini merupakan kata-kata yang sangat soleh ya. Kenapa? Oh iya, alhamdulillah. Ini ada penelitian yang dilakukan oleh seorang profesor dari Jepang, dari Masaru Emoto. Beliau meneliti sebuah mencoba peneliti air di pegunungan itu dikasih dengan berbagai macam doa-doa. Ada yang dengan doa-doa, ada yang dengan kata-kata umpatan. Jadi dikatakan di situ misalnya doa Bismillah, ada yang dengan selamat pagi, ada yang dengan hari yang sangat cerah dan sebagainya, mirip dengan apa yang disampaikan oleh Jontor tadi itu, dengan kata-kata seperti itu. Dan yang satunya lagi kata-kata dengan kata-kata
bagus, brengsek, aku ingin bunuhmu dan seterusnya, kata-kata jelek semua. Ketika beliau meneliti, ternyata ininya sudah berbeda molekulnya. Jadi molekul yang satu dengan yang ini sangat berbeda hasilnya. Yang yang dikatai dengan kata-kata yang jelek itu, dia akan membentuk gambar yang tidak karu-karuan. Sementara yang ini, yang satunya lagi, dia akan membentuk gambar yang sangat indah. Ada molekul, mungkin kalau nanti sempat membuka bukunya atau mau baca di internet, silahkan buka penelitian tafakur air oleh Profesor Masarul Inoto. Bisa dilihat. Di situ gambarnya sangat luar biasa, indah sekali. Itu kalau seandainya kita membaca Al-Quran, ternyata juga darah kita yang merupakan cairan itu juga akan berespon dengan sangat baik. Makanya wajar mengapa dalam agama kita itu marah itu termasuk salah satu hal yang sangat ini merupakan satu hal yang kalau bisa dihindari. Karena marah itu akan mengungkapkan kata-kata yang jelek dan sebagainya, sehingga nanti ketika dia sudah tahu karuan, darah itu akan pecah dan sebagainya, maka banyak timbul kasus di sana. Ada yang stroke, ada yang sakit macam-macam. Makanya kalau dalam surat Al-Imran misalnya disebutkan, mungkin di sini ada yang hafal ya, Mas Kuku atau mungkin Mas Rondol hafal ini. Wasariqu ila maghfiratin min rabbikum. Apa ya? Wajan nanti abdul sama wa aku wa tasyil muttaqin. Alladzina yunfiquna fi syarri wa dharri wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Pak, terima kasih alhamdulillah. Saya cukupkan sampai sini ya Mas Adi ya. Teruskan monggo. Oscar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh. Dilanjut sama Ya nanti ini akan dijawab oleh Mas Adi. Tadi baru sampai kali Imran Mas Adi, antara 133. Jadi Allah disitu menyebutkan bahwa pasar itu bersegera kamu semua untuk menuju ampunan Tuhan kamu yang surganya seluas langit dan bumi. Untuk siapa itu? Alladzina yunfiquna fi syarri wa dharri. Orang-orang yang mau berinfak dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Jadi jangan dianggap remeh. Kalau kita infak dan kondisi apapun, insya Allah kita sangat yakin, sangat mungkin bisa. Bahkan Indonesia terkenal sebagai negara dermawan paling nomor satu kan ya. Sampai 7 tahun berturut-turut dinobatkan Indonesia sebagai negara dermawan paling luar biasa sedunia. Karena Indonesia ini dalam kondisi apapun mereka mau berinfak. Lapang sempit dia mau berinfak. Tetapi yang kedua belum dulu. Yang amarahnya orang-orang yang bisa menahan amarahnya itu belum orang bisa melakukannya. Apalagi yang terakhir wal afina aninas istidolimi gampangannya. Tapi kok dia mau memaafkan kesalahan orang lain, susah sekali itu. Dan ternyata dua ini merupakan kunci bagaimana kita masuk dalam surga Allah. Jadi jangan dianggap remeh orang yang menahan amarah, ternyata itu mendapatkan ampunan dari Allah dan kita akan mendapatkan jalannya Allah. Kalau bisa makanya jangan marah ya. Ini perbanyaklah. Saya sudah dengan Pak Reni ini. Mohon maaf, Pak sebelum tutup Pak Reni ini sudah berhari di sana. Mohon maaf sudah ketemu. Untungnya orang marah umumnya. kita ketemu di Pekaman. Dan kemudian ini juga saya bersyukur ya teman-teman di sini juga istilahnya kayak ini sabar semuanya, meskipun saya menyampaikannya ngawur dan sebagainya. Kok yang baru ngandel itu ya, alhamdulillah. Ustaz, ternyata dalam yang keempat, setelah kita membaca Al-Quran, kalau bisa kita juga tetap beraktivitas, olahraga dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan olahraga kita. Yang biasanya jogging ya jogging silakan, tapi jangan keselan. Boleh aja nggak apa jogging masalah. Jalan sehat juga boleh. Yang sudah biasa bersepeda juga nggak apa-apa, silakan saja. Tapi jangan terlalu kecapean, karena nanti kalau kita nggak mengimbangi seperti itu, nanti kita yang akan lemas sendiri. Dan satu mungkin saya lupa tadi dari awal sebelumnya, kalau Rasulullah mulai puasa Ramadan, beliau tidak berpuasanya di bulan Ramadan saja. Puasanya kapan beliau? Mulai bulan Sya'ban, beliau sudah banyak-banyak berpuasa. Bahkan sahabat mengatakan, saya
tidak pernah menjumpai Rasulullah berpuasa lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Apakah bulan Sya'ban bulan suci? Bukan, bulan biasa. Tapi Rasulullah kepingin persiapan. Jadi Rasulullah sendiri pun beliau juga sudah mempersiapkan diri supaya ketika masuk bulan Ramadan tubuhnya sudah siap. Nah kalau kita bagaimana? Puasanya kapan kita? Rumah tontok. Senangnya dadak. Itu yang bikin kita jadi masalah di situ. Rasulullah itu sebelum puasa sudah puasa duluan, Ramadan puasa, setelah puasa Syawalan ya. puasa lagi Syawalan. Berarti kudu nancang-nancang hit ya, Dok ya. Iya, seperti itu. Aja ciri-ciri bres gitu ya. Iya, kalau kita mau lomba kok, maksud mau lomba kita langsung hari-hari lagi persiapan kan nggak mungkin. Semestinya kita di bulan Syawal, bahkan Rajab ya, Rajab kemudian kan Sya'ban. Ya kita sudah mulai di bulan itu sudah mulai berpuasa. Rajab itu bulan mulia dan itu di sana banyak keutamaannya. Sehingga kalau memungkinkan kita memperbanyak puasa di bulan Rajab, kemudian nyambung dengan Sya'ban, kemudian masuk dengan bulan Ramadan. Jadi kalau sahabat itu berpuasa sampai 3 bulan lamanya mereka berpuasa. Meskipun tidak full ya, yang Rajab sama yang Sya'ban tidak full, tetapi mereka kebanyakan berpuasa terus. Kesel itu, terus sekarang loh. Karena kok anak kultum kedua, khotbah loro. Another fashion. Ya. Kemudian penting juga ketika kita sedang berpuasa ini usahakan kita juga ada qailullah. Ada yang tahu qailullah artinya? Qailullah itu tidur siang ya, tidur siang. Kira-kira berapa lama waktunya kalau kita tidur siang? Setengah jam paling. Pagi sampai sore. Tangan-tangan harus pada marit. 15 menit. Ini bocah sekolah. Ini bocah sekolah. Yang paling baik adalah 10 sampai 30 menit. Jadi mas ini luar biasa ini. Karena zaman rata bulan masalahnya beliau begitu. Makanya orang kan sehat banget ya. Maksudnya itu. Terus ada buka dan sebagainya ya. Kalau seandainya ini penelitiannya, setiap kita tidur siang lebih dari 1,5 jam itu sudah overburst namanya. Lebih dari 2 jam, bagaimana kira-kira? Misalkan kita tidur siang dari jam 2 sampai bangun jam 4. Berarti tak balas dendam orang pikir, Dok ya. Mungkin kegiatan malam ada gitu kan, terus balas dendam, kawan turu, mana tawa ya. Balas dendam turu orang pikir malah ya. Bagus. Karena tubuh kita itu biasanya sudah mempunyai jam sendiri. Mungkin motifnya. Jadi meskipun malam kesel banget ya makanya tidurnya paling jam 1 cukup saja nih. Yang siang itu. Nah, kadang-kadang ada yang tidur jam 2 sampai jam 4 kira-kira gimana? Apa yang terjadi? Ini penelitian. Ketika orang tidur lebih dari 2 jam, maka yang akan terjadi penumpukan di otaknya dan dia jadi bodoh. Jadi yang paling baik kita 10 sampai dengan 30 menit saja sudah cukup. Nah, lebih dari 1,5 jam itu sudah overdosis kelebihan. 2 jam jadi bodoh malah. Jadi kalau bisa jangan sampai lebih dari 10 menit yang liyep jenengan udah turu ya. Nah ini hidup saya juga merupakan sunnah. Jadi saya nanti meskipun hanya sebentar, kalau usahakan kita tidur siang. Kemudian yang berikutnya setelah kita tidur siang selesai kemudian jalan aktivitas, sampailah pada kita menyegerakan buka puasa. Jadi ketika kita mendengar tong-tong bulan lambangannya zaman dulu ya, kita langsung segera untuk berbuka puasa. Nah, kira-kira buka puasa yang paling baik dengan apa ini? Makan besar. Kurma ya. Dengan apa kira-kira? Kolak. Yang manis-manis. Kalau Rasulullah itu berbuka puasa dengan menggunakan tamar pertamanya atau kurma yang basah. Kalau tidak ada dengan rutop. Apa balik maksudnya? Balik ya. Pertama rutop dulu ya. Rutop tamar ya. Rutop itu yang kurma basah. Kalau tidak ada tamar yang kurma kering. Kalau tidak ada bagaimana? Hanya Rasulullah menggunakan air putih. Nah itu mau jawab pinter. Berarti kue eneng buahnya, eneng banyune, kemudian digabung menjadi Kolak. Padahal itu. Tapi orang santannya, Dok. Ya, orang santannya kudune ya. Ini beda besar, ini beda sekali ini. Kolak bening kudune. Masalahnya kalau yang namanya kolak itu kandungannya bukan glukosa masalahnya. Kandungannya itu glukosa. Jadi beda dengan dengan gula
Jadi kalau kita minum teh itu kan glukosa. Begitu kita minum, maka yang terjadi apa? Kita dari hipoglikemi ini, dari total yang hipoglikemi. Begitu dikasih teh yang manis, yang terjadi seperti langsung naik ke atas. Sehingga kita pasti akan begini beratnya itu, gulanya kan begini. Makanya wajar kalau jadi nggak sehat. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah dengan kurma. Kurma itu termasuk karbohidrat yang kompleks. Dia akan dipecah dengan lama oleh tubuh kita. Meskipun manis ya, dia bukan glukosa tapi fruktosa. Nah itu nanti akan pelan-pelan. Ini dari hipoglikemi, dari kondisi yang rendah. Nanti akan naik pelan-pelan sehingga sampai ke atas. Tidak akan merusak tubuh kita. Nah ibarat listrik lah ya. Listrik dengan kondisi begini kira-kira baik untuk alat atau nggak Mas Guru? Jeblek ya. Ya? Ini ya Jelek ya? dia jeblek lagi. Ya makanya itu boleh jeblek kan lama-lama alatnya rusak kan begitu ya. Kudune sore joge beling. Ya makanya kalau memungkinkan nanti usahakan ya. Dan nanti gimana kalau misalkan kita buka besar bareng-bareng di lekol dan sebagainya, yang paling baik kita minum air putih dulu, kemudian Sholat. rampung sholat kembali minum, kalau nggak ada masalah. Kancane pada rampung kena madang. Dan gue masalah ini akses susah nih. Saya juga berkali-kali menyampaikan seperti ini di Universitas Siva. Tetap tentunya kalau juga bingung dari ini. Padahal kita sudah usahakan kita sampaikan bagaimana caranya supaya nanti yang keluar itu jangan sampai kalau tapi mendingan bikin dulu nggak apa-apa lah. Penting apa sih penting untuk basahin tenggorokan kita. Gue batal lah ya ini. Ya batalkan. Doanya siapa semua doanya ya. Gue kalau mau lakukan subuh bukan. Kalau mau beri klaro baru cakaran sini. Jadi ya, kita megang ini, kemudian Bismillah, aduk air dulu, kemudian satu pekan itu kita lepaskan, kita membaca doa, doa mau, apa dulu, wassalam dulu, insya Allah. Ini sahabat semua lah ya. Kapal kapal insya Allah. Nah kemudian minumnya, ini sekarang minumnya coba. Saya mau tanya, kira-kira kalau minum gimana? Nah ini contohnya betul ya. Salah ya. Ya, maksud makanya kira-kira. Ngertine kon karo jago ada karo ngadeg iku intine. Minumnya itu kalau sudah menyampaikan kalau bisa minum itu 3 kali hembusan nafas. Gimana maksudnya itu? Jadi saya contohkan ya. 3 hembusan nafas saja Sel. Iya. Jadi Rasulullah kalau minum itu seperti ini. Sebelum beliau minum, beliau mengucapkan Bismillah. Lalu 1, 2, 3. Alhamdulillah. Maksimal 3 bukan ya? Kalau masih harus bagaimana? Berarti ora udah langsung akeh yo. Hah? Ora udah langsung akeh. Enggak boleh. Itu bayarnya karo buat maju-maju lalu guguruk. Ini ya, teman-teman ketika nanti umroh haji itu nanti kalau dengan kontrakan seperti ini itu bakal kencing. Tapi satu segitu langsung dubes tengah langsung duduk gitu kan. Yakin nanti setengah jam bisa langsung minum lagi. Sangat tahu banget. Tahu tak coba kemarin soalnya. Murah aja. Jadi ini seperti ini kadang-kadang lupa ya. Bahkan setelah sih kadang-kadang. Jadi Bismillah. 3 kali nafas, baru kita mengucapkan Alhamdulillah. Masih haus, Bismillah lagi, mengucapkan itu lagi sampai 3 kali. Kira-kira gampang ya? Gampang secara Masalahnya banyak yang tidak tahu itu. tapi agar gue ya orang kayak gimana ini. Nah kemudian tadi makan sama minum duduk atau berdiri. Rasulullah ketika minum ini berdiri juga pernah, duduk juga pernah. Tapi kalau makan selalu duduk. Kenapa kira-kira? Apa kok yang menyebabkan jadi apa namanya kok jadi orang itu kalau makan baiknya duduk. Nah orang Jawa ngomong orang itu apa ya? Berarti kanker kondangan Nggak tahu orang ya. Nggak boleh. Kenapa kira-kira? Berarti kudu murah. Jadi kalau kondisi kita seperti ini mohon maaf ya, kalau kita lagi kondisi duduk begini, Tadi party. ya sering kan karena banyak dari party kan. Kalau kita kondisi lagi duduk seperti ini dalam lambung kita itu dia akan terbentuk lipatan-lipatan yang sangat banyak. Nanti makanan itu akan masuk lipatan itu, dan itu akan diserap dengan sempurna sehingga diserap semuanya dengan sempurna, baru nanti masuk tahap berikutnya. Sehingga maksudnya perlahan pesaltik. Ini kayak dewi ngadeg itu orang yang lipatannya pak. Begitu kita makan belum masuk dalam
lambung, usus besar, masuk dan sebagainya. Sehingga seolah-olah kita hanya makan terus buang lagi. Itu hati-hati. Kalau saya itu nggak terserap dengan sempurna, justru akan menimbulkan keracunan, akan menimbulkan penyakit yang berkepanjangan, ada penyakit yang disebut dengan apa namanya itu yang sering dialami oleh orang-orang sekarang ini, ada dispepsia, macam-macam lah, sampai dengan tumor. Penyebab itu cuma satu, karena mereka makan dengan begitu. Itu yang kadang-kadang kita sadari ya. Makanya kadang aku bingung nih, undangan diundang terus kok cuma kabeh, kira-kira bingung ya. Akhirnya jempol akhirnya begitu. Duduk. Tangan. Nah, kemudian tadi yang berbuka dengan yang manis saya sudah sampaikan ya. Berarti berbuka dengan yang manis itu bukan seperti itu maksudnya. Berbuka dengan yang manis itu kalau bisa kita berbuka dengan kurma, maksudnya begitu. Atau makanan lain yang dia sifatnya jangka panjang pemesahannya. Jadi sifatnya kurma dengan nasi itu hampir sama, karena dipecah oleh tubuh selama 8 jam. Jadi kalau kita makan kurma itu kita akan kenyang selama 8 jam insya Allah. Warga awet gitu ya. Warga awet insya Allah. Sama dengan itu. Semua nggak orang Jawa kan masalahnya itu kandung mindsetnya itu. Nah urung sega urung bareng ya. Betul, kadang masalahnya begitu sih. Nah, ini repot. Teh manis. Nah. Kemudian yang apa namanya yang berikutnya adalah yang mulai. Ini usahakan kalau memungkinkan kita laksanakan sepanjang bulan Ramadan dengan sholat tarawih rutin. Sholat tarawih yang kita kerjakan di sini ada banyak ya, ada banyak, ada yang 11, ada yang 23. Silahkan mau ambil yang mana saja, insya Allah semua ada dasarnya. Kita mengerjakan ibadah yang penting ada dasarnya. Yang jelas kalau di apa namanya di Masjid Asyifa itu dilaksanakan 22 sampai dengan 44 kemudian 3. Nah, saya sendiri memegang itu, bahkan dengan sholat tahajud pun saya juga 4/3 kalau saya. Karena sebetulnya yang disebut dengan qiyamul lail kan bukan hanya beberapa waktu saja, tapi dimanapun ada. Jadi Rasulullah pernah juga beliau melaksanakan sholat tahajud itu 2 rakaat pernah, 4 rakaat pernah, 6 rakaat juga pernah. Cuma ada bedanya. Kalau 6 rakaat di rakaat kelima Rasulullah juga tahiyat. Ini kan belum banyak yang tahu kan. Rasulullah ternyata juga banyak variannya untuk sholat ini. Makanya kita jangan dulu mengatakan kayak apa sholatnya 23 orang benar dan sebagainya, tidak seperti itu. Semua ada dasarnya insya Allah. Yang malah yang nggak baik adalah yang tidak melaksanakan tarawih. Nah, sekarang waktunya kapan kira-kira sholat tarawih itu? Yang paling utama kapan kira-kira? Sepertiga malam terakhir. Nah, Ya. itu yang paling utama. Kalau bisa kita mengerjakan sholat tarawih di sepertiga malam yang terakhir. Iya Karena dok, sekali enggak lagi, dok. Kalau misalkan kita jamaah ya, jamaah kan biasanya langsung witir. ya. Nah kalau witir kan sholat penutup itu kan ya. Apa mungkinnya udah terawih? Maksudnya udah sholat tahajud mana? Udah apa ragu bang? Boleh. Oh tetap boleh walaupun Boleh. sudah ditutup witir gitu. Dengan hadis yang disampaikan oleh saudara Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah menyuruhku untuk melaksanakan sholat witir sebelum dari tidur malam. Kan sholat boros setelah itu kan bangun malam dia sholat tahajud, tidak ada masalah, boleh saja. Cuma memang gampangannya orang-orang di Indonesia itu mempermudah dan orang sholat malam ditutup dengan witir seperti itu. Tapi kita boleh melaksanakan sholat seperti itu. Jadi kalau memungkinkan jangan sampai kita meninggalkan ketika imam pada witir kita nggak ikut. Mendingan kita ikut saja nggak apa-apa. Dan terus kalau misalkan mengiringi kami kita mau sholat boleh apa enggak? Nah, saya tetap boleh. Meskipun ada yang mengatakan sholatnya Rasulullah lebih dari 11 rakaat setiap malamnya. Tapi ini kita ya sudah nggak masalah, tadi sudah sholat dengan jamaah. Kalau mengiringi kita bangun tahajud ya bisa sholat tadi nggak apa-apa. Tanpa 2 rakaat lagi nggak apa-apa, atau mungkin 4 rakaat sudah nggak masalah. Dan jadi saya sampaikan kalau kita bangun kemudian kita terus apa namanya kemudian kita membaca kita langsung sholat itu nanti insya Allah pas sahur rasanya nikmat daripada kita bangun mulai langsung kita suruh makan, kita nggak akan nyaman rasanya. Dan satu kenikmatan sholat kalau kita mau tahu ini kalau boleh saya tanya ya, kira-kira kalau misalkan ada singa itu bisa sampai usia berapa tahun? 25 tahun lah ya dalam berbuka ya. Gajah itu sekitar 70 tahun. Kemudian kalau kura-kura Galapagos itu bisa sampai 100 tahun itu usianya.
Tapi kalau ayam jago berapa tahun? 4 tahun nih nyampe. 4 5 tahun ya? Iya. 9 ya? 9 tahun. Bahkan ada binatang yang lebih kasihan lagi. Ada binatang yang hidupnya cuma 1 hari. Laron. Betul. Kemudian ada juga yang kinjeng sawah ya. Capung. Capung sawah itu kan nggak punya perut. Kinjeng cebok. Iya. Dia nggak punya perut. Jadi tugasnya cuma 1. Dia jadi kinjeng, kawin, terus mati. Udah 1 hari aja umurnya. Dokter masih banget ya. Nah, kira-kira kenapa binatang berkaki 4 dengan binatang berkaki 2 ini usianya kepanjangan yang berkaki 4? Apa kira-kira? Karena binatang berkaki 4 itu semuanya menggantung. Wah, dari dulu gue ini ya. Karena binatang berkaki 4 itu semuanya menggantung, jantungnya itu menggantung, paru-parunya menggantung, lambungnya menggantung. Coba kalau posisi kayak kita ya, mohon maaf, sekarang kita lagi duduk seperti ini, lambung kita ini ketekan dari diafragma, di sini ada paru-paru, di sini ada jantung, saat itu nanti dan jantung paru itu nggak punya kesempatan untuk bernapas. Nah, supaya kita itu bisa bernapas, jantungnya bisa bernapas, maka Allah memberikan suatu utama buat kita dengan cara kita rukuk dan sujud. Makanya wajar kalau kita sholat, kita akan jadi sehat. Pasti akan jadi sehat. Sholat itu benar loh ya. Sholat benar kayak Rasulullah. Insya Allah kita pasti akan sehat. Karena kita masih kesempatan jantung kita untuk bernapas, paru-parunya untuk bernapas dan sebagainya. Nah, besok pas bulan Ramadan itu kita pas lagi dikasih kesempatan untuk Allah sama Allah, silakan kalian sholat taraweh. Sholat taraweh yang benar, insya Allah jangan seperti yang di mana Jawa Timur ya. Allah Akbar. Nah, kayak kepribadian sholat sehat gimana ya, seperti itu yang nggak mungkin sehat kalau kayak gitu caranya. Racing itu. Nah, makanya ngeri sekali itu. Racing apaan sih? Nah, ini ada penelitian ya. Kalau ditanya siapa kira-kira orang yang tertua saat ini, yang sudah yang sampai saat ini bisa bisa berusia panjang itu, ternyata ada orang Rusia yang bernama Cyril Muslimov dan dia berusia sampai dengan 168 tahun usianya. Dia seorang Muslim dan dia sering mengerjakan sholat. Itulah kuncinya mengapa dia jadi sehat. Makanya kalau kita sholatnya dengan benar, puasa dengan benar, maka kita akan jadi sehat. Kemudian yang berikutnya, yang paling penting ketika bulan Ramadan adalah kita dengan cukup istirahat. Dan juga penting juga satu hal yang mungkin kita agak sering melalaikan. Ini yang kadang-kadang bikin bikin jadi penyakit juga. Di antara kita ada yang kemarin nonton lalu ya, ada yang nonton film Gila Besok Itu Tiada. Ada yang nonton? Yang menguras air mata kemarin? Oh, Motor idol. kira-kira itu ibunya nanti tinggalnya kenapa ya Mas Bro? Kira-kira ibunya meninggalnya kemarin kenapa ibunya meninggalnya? Gerah. Salah, itu nggak dibekam soalnya kemarin. Kan orang dipekam itu ya. Enggak, dia kan bangun tidur, bangun tahajud, langsung nyenyak. Itu salah itu. Jadi kalau kita nanti pas bangun malam, usahakan kita diam dulu di dalam meja kita, di imam kita, terus selama 3 sampai dengan 10 menit, tunggu menensi, supaya semua stabil dulu. Kemarin yang dikirim itu kan enggak, begitu dia menyat, ibunya langsung tangi, begitu wudhu langsung semaput, ternyata udah pecah berdarah di kepalanya, stroke perdarahan, akhirnya meninggal dunia ibunya. Jadi Rasulullah mengajarkan kalau kita bangun tidur, kita diam dulu selama 3 sampai dengan 10 menit. Terus ngapain kalau begitu? Ya kalau bisa baca doa dulu. Doanya ada yang apa? Doanya gampang doanya. Kalau kita kalau adanya mau yang panjang ada. Yang panjang itu kita membaca surat Al-Imran ayat 190 sampai 200. Itu Mas Santos yang ngapal. Oh iya Mas ngapal ya? Ngapal. Bikin nabi wal kisamawati wal arqaf dilafil laili wa nahari la ayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar sampai dengan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu inna amalu sa'in rabbil. Ini apa enggak apa-apa?
Ini dibaca sekitar setengah jam ini kalau dibaca. Lumayan panjang sih, ada sekitar 10 ayat. Kalau membaca ini sangat bagus. Tetapi kalau nggak hafal, cukup kita membaca yang sudah banyak, yang sudah di apa, yang sudah kita baca itu. Kita begitu bangun baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Lalu sambung dengan Allahumma firli. Kata Rasulullah, barang siapa yang baru tidur malam kemudian membaca doa ini lalu memohon apapun yang dia mau, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya dan Allah akan mengabulkan semua permintaannya. Luar biasa loh ini. Jadi kalau kita ingin kaya, ya dari bawah malam itu. Ini dan terangkan masalah ini dan terangkan masalah ini. Dan biasa membaca seperti itu dan ketika bangun, alhamdulillah kita dapat kemudahan dari Allah semuanya itu. Jadi gampang ya, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Ditambah dengan Allahumma firli. Nanti insyaallah nantinya akan saya kirim ya, supaya nanti bisa diapakan sama teman-teman, mudah-mudahan ya itu bisa menjadi apa namanya bacaan lah besok ketika kita bangun malam. Nah, mungkin begitu yang dapat saya sampaikan tentang sedikit apa namanya tips di bulan Ramadan. Semoga dengan sedikit ini bisa menambah wawasan kita dan mengingatkan kembali nanti mudah-mudahan kita sudah semangat untuk mengerjakan bulan Ramadan. Dan sekali lagi ini adalah kesempatannya Mas Adit. Sebetulnya mohon maaf ini Mas Adit karena tadi sudah dibuka, jadi mau nggak mau saya isi Mas. Nanti silakan ini Mas ada sekitar 10 jam untuk diisi lagi oleh Mas Adit. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, bermanfaat bima alam tanah. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Panjang ya. Masih berapa menit? Masih seperempat jam. Untuk yang kedua, monggo Mas Adi, waktu Bapak Adi silakan. Seperempat jam. Seperempat jam. Ya, mau apa kan Pak? Ya, dagingnya ya. Terus apa lagi ya? Nanti tak ukur. Nyong mau pakai kabeh. Ya. Menang di kelas 10. Alhamdulillah kemarin 4 laku 1 juta. Alhamdulillah. Kenapa ketemu jago? Iya betul jago sih. Kalau pengen jajan kalau anak muda dari sini kalau ada lumayan. Ya alhamdulillah Rabbil alamin. Acara ini sudah dapat kita dengarkan, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Mas Dr. Monte dapat bermanfaat bagi kita. Selamat caranya apa ya, menemukan kue agar menghadapi bulan puasa. Mudah-mudahan kita diberi sehat sampai ketemu lagi di acara silaturahmi selanjutnya. Puasanya lancar, awaknya sehat, badan ketemu maning. Yang terakhir ini terima kasih kepada Bunda Wiwi dan keluarga yang sudah memberikan tempat dan hidangannya. Mudah-mudahan akan jadi amal baik Bunda Wiwi dan keluarga. Acara kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.
ki videone kok. Sambungan tapi yang ora iki. Lah jarang ketemu ketok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bunurnya mau ada tambahan? Oh, benar ada tambahan berapa? Udah malam. Oh, udah malam. Jam berapa sih? Kalau sini sih mau di besok pagi. Oh, iya sih, karena kontur ya. Iya. Bu Pantri. Foto sih. Oh, foto dulu.